Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 185. Mas udah makan? Yulia malah bertanya. Nanti. Mas harus makan sekarang. Lihat tubuh Mas kurus tahu, Mas perlu asupan gizi agar tubuh Mas kembali kayak dulu lagi. Aku suapin sekarang, Terpaksa Ikram membuka mulut saat satu suapan dari tangan istrinya masuk ke mulutnya. Hasan dan Hussein hanya bisa saling pandang sambil melihat keromantisan orang tuanya, lalu mereka berceloteh tak jelas dan hanya kedua anak itu saja yang dapat dimengerti. Selesai makan dan nasi goreng yang Ikram buat habis tak tersisa, dia mengeluarkan suaranya. Sayang, Mas kan gak tahu apapun tentang kamu. Mas sekarang mau tahu tentang kamu. Mulai dari makanan kesukaan kamu apa? Yulia kini duduk dengan posisi menyamping. Menatap suaminya lalu beralih menatap si kembar yang masih memakan biskuit bayi. Sesekali mereka mengeluarkan suara entah mengobrol apa mereka. Segala makanan aku suka, terutama Indomie. Aku juga suka mangga muda. Intinya, makanan apapun aku suka Mas. Tapi yang paling favorit ya Indomie dan makanan dari Masakari Mas. Sedangkan Mas suka makan rendang buatku dan buatan dari almarhumah Umi Husna. Ikram mengangguk mengerti sekarang. Mas akan catat di ingatan Mas. Syukron sayang. Afwan Mas. Mas harus berusaha mengingat masa lalu Mas karena aku gak mau hanya akulah yang mengingat kenangan kita dulu. Mas sedang berusaha sayang. Maaf untuk sekarang hanya kamu yang ingat masa lalu. Kita, Hasan dan Hussein masih nyusu di kamu. Ikram kaget, tentu saja dia keluar dari kamar mandi melihat istrinya menyusui Hasan setelah Hussein yang kini merangkak ke arahnya. Iya, kan masih setahun Mas. Emangnya susu yang selama ini mereka minum dari botol? Itu dari mana susunya selain dari aku? Mas kira aku beli susu di formula ya? Ikram mengacak rambutnya yang basah lalu mengangguk, pantas saja tadi sore dia mencari susu formula tidak ada. Dia kini menggendong Hussein yang langsung menyandarkan kepalanya di dada polosnya. Maaf Mas baru tahu. Capek ya sayang. Yulia menggeleng. Udah terbiasa. Maaf, seharusnya Mas ada bersama kamu di saat si kembar belum lahir. Itu kan udah masa lalu Mas. Jangan merasa bersalah. Lagi lupa sekarang Mas kembali. Aku bahagia karena aku gak sendirian lagi. Ikram mengelus rambut istrinya penuh sayang lalu memberikan kecupan di keningnya. Kayaknya Hasan udah kenyang. Cepat ambil wudhu, kita salat maghrib berjamaah. Mas juga harus ambil wudhu lagi karena cium kamu tadi. Iya Mas. Yulia masuk ke kamar mandi, namun beberapa menit kemudian dia kembali dengan cepat. Mas aku gak salat hari ini. Aku datang bulan. Yulia meringis di akhir kalimat. Datang bulan. Yulia mengangguk. Pantesan aku mudah lelah, ternyata aku datang bulan sekarang hehehe. Ikram seketika kecewa berat, dia sudah merencana setelah salat isya dan menidurkan si kembar dia akan menyentuh istrinya, tapi itu semua hanya imajinasinya saja ternyata. Kenapa tatapannya kecewa itu? Yulia terkekeh geli, dia tahu apa yang dipikirkan suaminya. Gak ada. Mas salat berjamaah di musola pesantren aja kalau gitu biar dapat pahala salat berjamaah. Kamu bisa kan di rumah bersama si kembar? Yulia mengangguk, mengangkat Hussein ke atas kasur dari suaminya lalu dia membuka lemari pakaiannya. Ikram sejak tadi masih memakai handuk sepinggang. Mas pakai jubah biru tua ini aja, kayaknya masih muat di tubuh. Yulia memberikan pakaiannya itu pada suaminya. Makasih sayang. Ikram segera memakai pakaiannya itu dan ternyata masih muat di tubuhnya. Berarti sejak setahun ini tidak ada perubahan, hanya saja tinggi tubuhnya yang naik.
Sayang serius Mas seorang ustaz. Iya, sekarang pun masih sama. Walaupun Mas hilang ingatan tapi Mas tahu kan ilmu-ilmu yang Mas pelajari selama ini. Ikram mengangguk, dia sering ke perpustakaan tua saat di desa dan diam-diam selalu membaca. Hatinya mengarahkannya agar dia lebih banyak memiliki wawasan terutama mengetahui Islam lebih dalam. Setelah mengancingi jubah suaminya dan meletakkan peci di atas kepalanya, Yulia menyaliminya lalu bibirnya tersenyum saat mendapatkan kecupan basah di keningnya. Jangan keningnya aja, di bagian di sini juga dong Mas. Yulia menunjuk bibirnya. Ikram dengan senang hati mengecupnya 3 kali. Dia berjalan ke atas kasur, mulai mengecup seluruh wajah si kembar. Ubi mau salat dulu di musola pesantren. Kalian jangan nangis dan buat Emi kalian capek. Janji sama Ubi. Si kembar mengangguk malahan mata mereka mulai mengantuk. Mas pergi dulu sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mas. Ikram masuk ke pesantren dan sudah disuguhkan azan yang masih terdengar begitu merdu. Dia mempercepat langkah kakinya menuju musola yang sudah terlihat jelas walaupun dia masih ada di depan gerbang. Assalamualaikum Ustadz Ikram, salam para santri putra menyalimi tangannya. Ada juga beberapa santriwati yang hanya sekedar menyapa saja. Di tempat ini semua orang begitu sopan, mereka menjaga pandangannya dan hal itu membuat Ikram kagum. Pesantren, tempat ini begitu luar biasa dan ia beruntung dibesarkan di sini. Ikram, abang kira kamu mau salat berjamaah aja di rumah kamu sama istrimu, ucap Hilmi main merangkul adiknya dan mereka kembali berjalan. Ikram hanya tersenyum sebagai tanggapan. Abi gak bisa jadi imam salat maghrib sekarang ini, kamu yang gantiin ya. Mau kan? Kenapa gak abang aja? Ikram masih. Jangan ragu-ragu untuk mengerjakan kebaikan Ram. Pahala jadi imam itu besar, kamu harus melakukan karena kamu bisa. Abang rindu kamu menjadi imam, jadi lakukanlah. Mereka masuk ke musola dan Hilmi duduk di saf pertama di belakang Ikram yang berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, sebab dia akan menjadi imam salat. Setelah menenangkan hatinya Ikram akhirnya mantap menjadi imam salat maghrib. Saf dirapatkan, setelah itu dia mulai khusyuk menjadi imam salat. Suara Ikram masih merdu seperti dulu, bacanya pun begitu fasih. Kebiasaan Ikram dia selalu memakai surat panjang. Bukannya membuat semua makmum kesal karena terlalu panjang, mereka malahan larut dalam ketenangan oleh suara indahnya itu. Selesai salat maghrib dan dia mendadak harus mengisi ceramah karena para santri yang mendesaknya sampai menunggu azan Isya. Dan kini setelah salat Isya, akhirnya Ikram bisa pulang ke rumahnya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Hilmi memegang pundak adiknya. Ikram merasakan hati Ikram damai bang. Seperti inilah yang Ikram cari selama ini. Ikram ingin berdakwah, menyebarkan betapa indahnya agama Islam pada semua orang. Walaupun kamu hilang ingatan, tapi tujuan kamu tidak pernah berubah. Kamu masih sama seperti yang dulu. Ikram menyalimi tangan abangnya, setelah itu dia pergi dari pesantren. Namun baru saja ingin keluar tiba-tiba 3 santriwati menahannya. Ustaz Afwan mengganggu perjalanan Ustaz. Saya memiliki surat, tolong diterima. Tidak ada peraturan pesantren seorang santriwati tidak boleh memberikan surat pada ustadznya. Jadi jangan hukum saya ya Ustadz. Saya juga punya surat untuk Ustadz. Semoga Ustadz membaca surat tulus dari saya. Saya juga Ustadz. Saya hanya ingin berusaha walaupun tahu akhirnya seperti apa. Tapi Ustadz harus terima agar hati saya bisa tenang. Bertiga santriwati itu pergi setelah mengucapkan salam dengan terburu-buru takut. Pengurus keamanan memergoki mereka.
Ikram hanya bisa mengerjap, menatap 3 surat dengan warna yang berbeda. Warna putih, pink, dan juga hijau. Sambil berjalan keluar pesantren tak lupa menyapa satpam yang tadi ikut salat. Berjamaah di musola, Ikram membuat surat putih terlebih dahulu. Dia mengerti sekarang. Ini surat formulir lamaran. Ada foto dan identitas dari perempuan. Itu, ternyata setahun lagi dia akan lulus dari pesantren dan juga tercatat kelebihannya yang mengagumkan. Ketiga surat ini sama, tujuannya mereka ingin mengajaknya ta'aruf. Ikram sedikit terkejut. Padahal dia yakin ketiga santriwati tadi tahu jika dia sudah menikah. Ketiga perempuan tadi ternyata memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka benar-benar perempuan solihah, tapi saya tidak bisa menerima mereka. Ikram hanya menyimpan ketiga surat itu di saku jubahnya. Besok dia akan mengembalikannya. Jika dibuang rasanya tidak sopan. Sesempurna apapun mereka, jika mereka bukan Yulia Aureta Nazira, saya tidak ingin memilikinya, ucap Ikram. Masuk ke rumahnya, alis tebalnya mengernyit saat mendapati motor terparkiran di depan halaman rumahnya. Siapa tamu yang datang? Dapat terlihat jelas di terasa ada sosok pria bertubuh tinggi dengan wajah blasteran. Menggendong Hasan. Entah kenapa perasaannya mendadak tak nyaman. Bara, sudah aku katakan kamu jika mau main ke rumahku pagi-pagi datangnya. Kenapa? Selalu malam coba. Hanya waktu malam aku punya waktu cantik. Hasan makin hari makin cubi aja. Pipinya mirip bakpao. Oh ya, aku tadi beli martabrak, dimakan ya cantik. Yulia menerimanya, dia ingin mengatakan pada teman kecilnya yang mencintainya. Dengan tulus ini jika suaminya kembali, tapi tiba-tiba sosok yang dia pikirkan datang. Siapa kamu? Tentu saja Yulia panik, dia takut suaminya salah paham. Bara menatap sosok yang bersuara itu, matanya sedikit melebar melihat Ikram di hadapannya. Ustadz Ikram, ini bukan mimpi kan? Aku tadi ingin menjelaskan sama kamu kalau suamiku sudah kembali, Bara, ucap Yulia dapat menangkap raut wajah Bara yang syok dan juga kecewa berat. Ikram mengambil alih Hasan dari gendongan Bara tanpa banyak bicara. Sekali lagi saya tanya, kamu siapa? Kenapa kamu terlihat akrab dengan istri saya? Ikram benar-benar asing dengan pria ini. Suamiku hilang ingatan, Bara. Dia tidak ingat apapun. Mas Ubi, aku bisa jelasin semuanya. Bara ini teman kecilku. Dia yang membantuku juga selama kamu tidak ada. Bara bukan orang asing kok, aku sudah menanggapnya kakakku sendiri. Aku tahu batas dalam berteman, jadi jangan salah paham, Mas. Ikram mengangguk mengerti, dia memberikan Hasan pada istrinya lalu membawanya masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Dia kembali menghadap Bara yang masih syok di tempat. Sepertinya kamu mencintai istri saya. Saya melihat cinta di matamu saat melihatnya. Bara tersadar seketika. Ustadz selama ini ada di mana? Kenapa baru datang setelah sekian lama? Saya hilang ingatan, ada orang baik yang menyelamatkan saya. Kini saya telah kembali, bisa berhenti mengejar istri saya. Saya tidak marah padamu, sungguh. Kamu membantu banyak istri saya di saat saya tidak ada. Hati Ikram mengatakan dia tidak boleh marah pada pria ini, karena itulah dia tidak ingin marah saat tahu ternyata setiap malam dia selalu datang menemui istrinya dan bermain dengan anaknya. Wajar saja Bara yang membantu Yulia di saat Manda ingin membunuhnya. Dia harus tertembak dan untung saja tidak sampai membuatnya lumpuh. Bara, dia banyak berjasa untuk Yulia, sampai-sampai Yulia sendiri tidak tahu harus apa untuk menebus semuanya pada pria tulus itu. Gue. Bara bingung, hatinya merasakan luka teramat dalam. Harapannya kian pupus melihat kenyataan Ikram kembali.
Padahal dia sedang berusaha untuk menjadi suami Yulia. Dan mengenal Islam lebih baik. Maaf Ustadz, gue mau pergi. Maaf kedatangan gue membuat Ustadz tidak nyaman. Buru-buru Bara pergi dengan perasaan penuh kecewa. Dia menepuk dadanya merasakan gemuruh hebat yang membuatnya sesak. Saat sosok suamimu pergi, untuk mendapatkanmu saja aku harus banyak berjuang untuk meluluhkan hati kerasmu itu Yulia. Tapi bagaimana sekarang di saat sosok yang kamu cintai kembali datang, harapanku kian menipis dan pasti mustahil untuk ku genggam. Tanganmu, ucap Bara dengan luka hatinya yang kembali terbuka lagi. Harapannya benar-benar tidak akan jadi kenyataan. Menikah dengan Yulia adalah sebuah kemustahilan untuk seorang Bara. Hidupnya tidak akan bisa bersama karena perempuan itu telah dimiliki oleh Ikram. Pria itu bernama Bara, gumam Ikram berusaha mengingat namun percuma, semuanya abu-abu untuknya. Hatinya mengatakan dia tidak boleh melukai hari pria itu walaupun tahu dia mencintai istrinya. Mas Ubi, aku bisa jelasin. Aku salah karena selalu membuka rumahku untuk Bara, tapi aku tidak enak padanya. Dia sangat berjasa untukku. Kami berdua bukan hanya teman kecil, tapi kami tumbuh bersama. Dia yang menjagaku selama ini. Bahkan saat Manda hampir membunuhmu, dia harus tertembak karena melindungiku. Yulia terus menjelaskan semuanya takut suaminya marah. Namun bukannya marah, Ikram malah tersenyum. Sudah Mas duga, ternyata dia mencintaimu setulus itu. Maksudnya Mas? Ikram menggeleng, dia malah memeluk istrinya dari samping. Pria itu begitu luar biasa. Mencintaimu sayang. Mas tidak marah, hanya kecewa pada diri Mas sendiri karena Mas tidak bisa mencintaimu sebesar cintanya Bara padamu. Yulia menggeleng keras. Tidak, Mas bahkan harus merasakan hampir mati karena aku. Sebesar apapun cinta orang lain padaku, aku hanya bisa melihat cinta Mas yang begitu besar padaku. Aku tahu Bara mencintaiku, tapi hatiku memilihmu. Lupakan, Mas tidak marah padamu sayang. Tapi mulai sekarang jangan buka gerbangnya jika tidak ada Mas untuk pria lain. Iya, aku janji Mas. Istri pintar. Ikram membawa istrinya dan Hasan yang masih belum tidur ke kamarnya. Yulia kembali membuka pakaian tertutupnya itu dan menyuruh suaminya juga untuk berganti pakaian. Ah iya Mas, hampir lupa. Takut kamu salah paham, tadi ada 3 santriwati yang masih Mas surat ajakan ta'aruf. Mas tidak bisa menolak surat itu karena mereka tiba-tiba sudah pergi. Yulia membaca ketiga surat itu dan dia malah langsung merobeknya. Tentu saja Ikram sedikit shock. Padahal baru sehari loh bisa-bisanya ada orang yang ajak Mas ta'arufan. Apa mereka tidak tahu aku ini istrinya? Aku akan labrak mereka besok. Ketiga santriwati itu aku mengenalinya. Satu hal yang harus kita ketahui, jika cemburu perempuan dan pria itu berbeda. Pasti perempuan selalu panik dan marah-marah, apalagi di saat sedang datang bulan seperti Yulia ini. Jangan buat keributan di pesantren. Lagi pula mereka gak maksa Mas buat terima, mereka hanya ingin menyampaikan ajakan mereka agar hati lega. Mereka malahan tahu Mas pasti akan menolaknya. Ya Allah, kenapa juga suratnya harus dirobek sayang? Kamu kalau emosi gini serem tahu, padahal Mas berencana buat mengembalikannya. Ikram mengusap dada istrinya yang naik turun, terlihat dia masih emosi, bahkan hidungnya kembang kempis. Istighfar sayang. Mas aja tahu ada pria yang selalu datang ke rumah Mas gak marah loh. Kenapa giliran Mas yang kasih tahu ada 3 santriwati yang kasih Mas surat kamu jadi marah kayak ini? Ya itu beda. Bagaimana nanti kalau Mas kecantol sama salah satu dari mereka? Hati kan berubah-ubah. Ikram terkekeh kecil, dia mendekap istrinya yang masih kesal. Udah,
Sayang jangan. Marah-marah terus nanti cepat tua. Tua. Yulia tak terima membuat Ikram meringis, dia salah bicara sepertinya. Umurku masih 22 tahun. Aku masih muda mas, daripada mas yang beda 6 tahun dariku. Jangan bilang aku tua, mas yang udah tua dariku. Iya mas tua, maaf tadi mas salah bicara sayang. Sekarang kita tidur ya. Bikin kesel aja, perutmu sakit bisa-bisanya mas ajak aku emosi. Dasar suami nyebelin. Yulia naik ke atas kasur bersama dengan Hasan yang masih belum tidur. Sedangkan Hussein sudah ada di box bayi, dia tidur lebih cepat dari biasanya. Mau mas beli Kiranti? Biasanya kan perempuan kalau datang bulan suka minum itu. Udah tadi aku minum, tetap aja rasanya sakit. Yulia mulai melembutkan suaranya. Terus mas harus ngapain sekarang agar kamu gak sakit lagi? Usap aja perutku. Aku suka tangan mas yang hangat. Ikram mengangguk patuh, mulai menggulung kain lengan bajunya. Duduk di kasur, mengusap perut istrinya yang rata ini, lembut. Beralih menatap Hasan dan matanya berbinar seketika. Sayang lihat Hasan berdiri lagi.